Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, anak-anak semua? Hari ini masuk sekolah seperti biasa ya. Di kelas berapa ini kalau boleh tahu? Ibu boleh tahu kelas 10-1. Wow, anak-anaknya pintar berarti. Ya. Amin. Oke, teman-teman semua, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan sesi perkenalan begitu ya. Oke, coba salah satu dari anak-anak ibu ini yang ganteng dan cantik ini untuk memimpin doa mungkin ya. Sudah terbentuk kan ya? Organisasi kelasnya sudah terbentuk? Oh sudah. Ketua kelasnya siapa? Oke, untuk coba ya langsung langsung dipimpin saja doanya ya. Berdoa bisa dimulai. Amin. Terima kasih ya nak. Kemudian setelah itu untuk saling mengenal, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nadia Cintapuri, biasa dipanggil Ibu Cinta. Ibu mengajar kelas Bahasa Indonesia kelas 10 atau kelas 1 SMA ya begitu. Kebetulan nih mengajar di kelas 10-1. Jadi kalau ada apa-apa tentang bahasa Indonesia, mencari informasi atau ingin bertemu ibu, silahkan di ruang guru begitu ya. Kemudian ibu mau absen dulu ya. Di sini ada 30 orang. Oke. Yang pertama Arumi Nasya Razeta. Afifah Talita. Bagus sekali namanya. Balkis Khansa Alia. Aduh, cantik sekali namanya ini. Kaira Ainin Kulaibah ya. Devina Nur Latifah. Diana hadir. Faiza Tazkia Safia. Erina Syifa Mutmainnah. Halimatus Sa'diyah. Humaira. Dipanggil siapa? Dipanggil Humaira. Oke. Abimanyu hadir. Muhammad Fatan Syah hadir. Fahriza. Muhammad Fahriza. Oh, di sini cuma 25 anak ya. Muhammad Halil Khaisan. Oke, sudah dipanggil semua ya, teman-teman ya, anak-anak semua ya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk mempersingkat waktu hari ini, kita langsung saja kepada pembahasan, kepada materi ya. Oke. Yang pertama Ibu akan menjelaskan konsep atau definisi dari teks negosiasi. Pasti anak-anak Ibu di sini sudah pernah secara tidak langsung sudah pernah melakukan negosiasi begitu. Oke, ada yang ingin menjelaskan sebelumnya negosiasi itu apa? Oke, baik dulu saja ya. Oke, negosiasi ini merupakan metode komunikasi yang biasanya kita lakukan. Nah, negosiasi ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan secara bersama-sama antara beberapa pihak. Kemudian terdapat beberapa tujuan dari teks negosiasi ini, anak-anak semua. Yang pertama, mencapai penyelesaian atau mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Jadi itu kan nanti ada dua
ada 2 orang ya, ada mitra tuturnya juga. Jadi tidak berat sebelah, melainkan seimbang, sehingga kesepakatan itu bisa hadir apabila kedua orang tersebut ya sudah sepakat untuk keputusan hasilnya begitu. Kemudian mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Gitu. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi ya. Yang pertama itu bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah secara bersama-sama. Kemudian juga yang kedua itu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian seperti yang tadi dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kalau hanya salah satu pihak yang merasa beruntung ya, atau hanya yang menguntungkan cuma satu pihak saja, itu berarti proses negosiasi tidak berhasil gitu. Kemudian yang keempat, memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Kelima, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan di sini dalam tanda kutip untuk berkepentingan untuk melakukan negosiasi ya. Kemudian anak-anak ibu, struktur dari teks negosiasi ini yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Karena kalian sudah SMA ya, ada kaidah kebahasaan nih dari teks negosiasi ya. Yang pertama itu adalah bahasa persuasif, bahasa deklaratif, bahasa yang sopan, kemudian juga menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat yang efektif begitu. Kemudian karena teman-teman ini, anak-anak ibu ini sudah SMA, yang artinya sudah fase pola pikir sudah mulai beranjak ya, menjadi dewasa. Ibu berikan kalian penugasan ya. Penugasannya itu berdasarkan apa yang tadi sudah ibu jelaskan. Jadi nanti ya silahkan buat kelompok, anggotanya ada 4 orang hingga 5 orang. Dipilih acak saja, boleh diatur oleh ketua kelas juga boleh, tidak masalah. Oke. Kemudian setelah itu setelah membuat kelompok, kemudian masing-masing kelompok ini mendiskusikan tentang teks negosiasi. Nanti akan ada ibu bagikan masing-masing kelompok itu berbeda. Ada struktur kebahasaannya yang harus dianalisis, yang harus didiskusikan, ada pengertiannya, ada ciri-cirinya ya, ada tujuannya begitu. Oke. Nah, saat sudah selesai, ketika nanti sudah selesai, diskusinya sudah selesai, salah satu orang dari kelompoknya akan mempresentasikan di depan kelas untuk disampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain agar bertukar informasi. Begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo, silahkan yang ditanyakan. Tidak ada ya. Tidak ada, baik. Berasa di sini semua sudah paham. Maka dari itu silahkan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, yang bekerja tangannya ya, bukan mulutnya. Jadi ibu harap tidak ada suara-suara lain selain membahas tentang soal yang diberikan. Oke. Terima kasih ya anak-anak semua. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Ibu tinggal sebentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.